Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu sekalian, bagaimana dengan keadaan kalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan sedikit ibu mengingatkan kepada anak-anak sekalian, selalu jaga jarak dan jauhi kerumunan sehingga kalian semua bisa terhindar dari COVID-19. Karena negara kita sekarang sedang dilanda oleh satu musibah yaitu COVID-19. Untuk itu kita tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Sehingga untuk itu ibu akan membuatkan suatu video pembelajaran buat kalian mengenai pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan KD kita pada hari ini, yaitu menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, permintaan, penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya Indonesia. IPK kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian kebutuhan dan kelangkaan, menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa paham dengan pengertian kebutuhan dan kelangkaan, dan siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Oke nih ibu sekalian, sekarang kita akan belajar IPS tentang kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan dan kelangkaan ini termasuk kepada materi pembelajaran ekonomi. Materi pertama kita akan bahas tentang konsep apa itu kebutuhan dan kelangkaan, dan selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Mungkin dari anak ibu sekalian sudah ada yang tahu apa itu kelangkaan, kebutuhan, dan juga jenis-jenis dari kebutuhan manusia. Kita masuk kepada konsep kebutuhan. Kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi kebutuhan itu adalah suatu keinginan manusia atau suatu hasrat manusia untuk memiliki suatu barang atau jasa. Dan di sini jika kita berbicara tentang kebutuhan manusia itu yang kita ketahui itu adalah sangat bermacam, sangat beragam, dan sangat banyak, dan juga sangat tidak terbatas. Namun jika kita berbicara tentang kebutuhan, di sini akan ada namanya alat kebutuhan. Alat kebutuhan itu sangatlah terbatas, tidak sama dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi karena alat pemenuhan kebutuhan ini yang terbatas, inilah yang akan menyebabkan suatu kelangkaan terhadap barang atau jasa. Dan inilah yang menjadi mengapa terjadinya kelangkaan, yaitu karena alat pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas, sementara kebutuhan manusia itu sangatlah banyak atau sangat beragam. Jika kita berbicara tentang kebutuhan, di sini akan ada namanya jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan dari intensitasnya, yang kedua itu berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktunya, yang keempat itu berdasarkan subjektifnya. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya itu kebutuhan manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan pokok, atau juga kebutuhan pertama yang harus dipenuhi. Ini adalah kebutuhan pokok, berarti inilah kebutuhan yang pertama atau yang mendasar yang harus kita penuhi. Contohnya seperti kita memerlukan makanan dan minuman agar kita bisa bertahan hidup, mempunyai pakaian dan juga tempat tinggal, dan disebut dengan sandang, papan, dan pangan. Yang kedua itu yaitu kebutuhan sekunder.
Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan lanjutan setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Jadi jika kebutuhan primer telah terpenuhi, maka akan ada namanya kebutuhan sekunder. Salah satu contohnya yaitu seperti kita di rumah, kita memerlukan TV untuk menonton agar kita tidak merasa bosan di rumah. Itu merupakan salah satu kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Yang ketiga itu yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan lanjutan setelah kebutuhan primer atau sekunder. Kebutuhan tersier ini bisa kita kategorikan kepada kebutuhan manusia yang sifatnya itu lebih mewah. Contohnya, ketika kita melihat adanya mobil-mobil mewah, adanya perhiasan yang harganya yang beratusan juta atau jutaan, itu merupakan salah satu kebutuhan tersier. Kita masuk selanjutnya, yaitu kebutuhan berdasarkan dari sifatnya itu terbagi atas dua macam. Yang pertama itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Ini berarti memberikan suatu kepuasan kepada fisik kita. Contohnya, seperti kita lapar, kita harus makan. Itu adalah satu-satu pemenuhan kebutuhan terhadap fisik atau badan kita. Dan ini sangat berpengaruh terhadap jasmani kita. Yang kedua itu yaitu yang sifatnya bersifat rohani. Bersifat rohani itu yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Berarti ini adalah untuk kepuasan hati kita, contohnya, atau ini bersifat rohani, berarti bukan secara fisik gitu. Dan ini salah satu contohnya yaitu jika kita merasa bosan di rumah, maka kita perlu berekreasi atau pergi shopping ke mall atau pergi ke tempat-tempat wisata lainnya agar kebosanan kita itu bisa hilang. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang bersifat rohani. Yang ketiga itu adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa akan datang atau kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sekarang yang harus kita penuhi atau kebutuhan yang sangat urgent sekali. Contohnya, jika kita lapar, maka kita akan memerlukan makanan agar kita tidak merasakan kelaparan. Yang kedua, itu salah satu contohnya lagi, jika kita sakit, kita akan memerlukan obat agar rasa sakit kita itu bisa tersembuhkan. Yang kedua itu adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini salah satunya contohnya seperti anak ibu sekarang, kita kita belajar dari SD sampai kuliah nanti, itu adalah kebutuhan yang akan dilakukan untuk masa depan. Atau contoh lainnya yaitu kita menabung, anak ibu sekarang menabung mungkin akan membelikan sesuatu untuk masa yang akan datang, atau menabung untuk pendidikan anak ibu yang untuk masa yang akan datang. Yang keempat itu adalah jenis kebutuhan berdasar subjeknya. Ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah kebutuhan individu, yang kedua itu adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan kita sendiri. Contohnya kebutuhan anak ibu sekalian, jika pergi sekolah kalian membutuhkan sepatu, pakaian untuk pergi sekolah dan lain-lainnya juga. Kebutuhan individu itu antara individu satu dengan individu lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua itu adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itulah kebutuhan masyarakat secara umum. Contohnya, kita memerlukan jalan agar kita memerlukan jalan untuk menuju antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Itu akan mempermudahkan masyarakat secara umumnya. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, contohnya antara wanita dengan pria, itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Misalnya wanita mungkin memerlukan make up memerlukan make up, itu adalah satu kebutuhan bagi wanita. Namun bagi pria itu mungkin tidak penting. Pria mungkin tidak memerlukan make up untuk pergi keluar atau pergi ke tempat umum. Namun wanita itu memerlukan make up. Yang kedua itu adalah tingkat pendidikan. Antara semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu, maka kebutuhannya itu akan berbeda juga. Contohnya yaitu seperti yang pendidikannya SD dengan SMA atau yang sedang kuliah itu akan berbeda. Yang ketiga itu adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Misalnya, jika dia hidup di lingkungan yang sederhana, mungkin akan berbeda dengan seseorang yang hidup di lingkungan yang mewah. Itu tingkat kebutuhannya akan berbeda juga. Yang keempat itu adalah tingkat ilmu pengetahuan. Di negara maju, bahwa internet itu merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat di sana. Namun di Indonesia bisa kita lihat di daerah-daerah pelosok itu belum merupakan kebutuhan primer karena di sana jaringan juga susah. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka tingkat kebutuhannya juga akan berbeda. Contohnya, tingkat pendapatan antara petani akan berbeda dengan seseorang pejabat negara. Itu akan sangat berbeda sekali. Yang keenam itu adalah status sosial. Status sosial itu juga mempengaruhi kebutuhan atau mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, kita yang memiliki status yang rendah akan berbeda dengan masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Yang ketujuh itu adalah selera. Setiap manusia itu memiliki selera masing-masing, sehingga selera ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Antara selera ibu dengan selera Ananda sekalian itu akan berbeda, sangat berbeda sekali. Baiklah Ananda sekalian, itulah video yang bisa Ibu sampaikan pada kalian pada hari ini. Semoga video ini bisa kalian pahami. Jika kalian ada yang kurang paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, silakan kalian bertanya di WA grup kita. Dan sekali lagi Ibu ingatkan kepada Ananda sekalian, selalu jaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baiklah, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini, Ibu akan memberikan cara simpel mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Maka, cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, kenakan masker. Meskipun virus corona tidak menular lewat udara, upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindungi dari virus. Yang ketiga, hindari bersentuhan. Berpelukan dan berjabat tangan adalah hal yang harus dihindari. Yang keempat adalah jangan sentuh area wajah. Virus corona bisa menyerang tubuh lewat area segitiga wajah, seperti mulut, mata, dan hidung. Jadi, untuk itu hindari untuk menyentuhnya agar tidak ada kemungkinan masuknya virus corona ke tubuh. Yang kelima, etika bersin dan batuk. Jika Ananda bersin atau batuk, maka tutup dengan tisu atau lipatan tangan agar virus tidak menyebar ke orang lain. Yang keenam, hindari berbagai barang pribadi. Yang ketujuh, bersihkan perabot rumah. Selain menjaga kebersihan tubuh, Ananda juga harus menjaga kebersihan rumah. Jangan lupa gunakan cair disinfektan untuk membersihkannya. Yang kedelapan, physical distancing. Hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kesembilan, selalu mencuci bahan makanan. Jangan lupa untuk mencuci bahan makanan sebelum disantap.
Yang ke-10, tingkatkan imunitas tubuh dan hindari stres. Silakan Ananda implementasikan cara simpel mencegah penyebaran virus corona yang telah Ibu sebutkan tadi.